Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Sarjan. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran prakarya kelas 9 semester Gasal jenjang SMP MTS. Pada kesempatan kali ini pelajaran prakarya akan dibahas tentang pengertian, jenis, dan manfaat hasil pengolahan peternakan dan perikanan. Pokok bahasan ini akan disajikan dalam dua bagian. Bagian yang pertama, part 1, mengenal jenis dan manfaat hasil peternakan. Kemudian pada bagian kedua pertemuan yang akan datang, seperti kalian lihat pada layar, ini merupakan bagian 1, hasil peternakan. Pada pertemuan kedua bisa kalian lihat part 2, mengenal jenis dan manfaat hasil perikanan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran dari Pak Guru? Jika sudah siap, silakan simak dari menit pertama sampai menit terakhir. Kemudian siapkan alat-alat pelajaran kalian seperti buku tulis, buku paket prakarya kelas 9, dan referensi yang lain serta pulpen, pensil, dan sebagainya. Baik, sebelum kita lanjut, masih semangat ya anak-anak? Meski dalam kondisi COVID, Pak Guru harapkan kalian tetap semangat. Stay at home, pakai masker kalau keluar, selalu cuci tangan, pakai sabun, dan mengenakan hand sanitizer bila perlu. Baik, kita akan masuk pada materi mengenal jenis dan manfaat hasil peternakan. Kita lihat tayangan yang pertama, jenis-jenis hewan ternak dan manfaatnya bagi manusia. Apa saja yang kita bahas nanti? Silahkan lihat. Nah, di sini nanti kita akan melihat hasil ternak yang diambil manfaatnya bagi manusia. Pembahasannya nanti akan yang pertama pengertian, kedua jenis, dan ketiga manfaat. Pengertian: pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Apakah itu? Adalah kegiatan mengubah bahan mentah hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi atau bahan setengah jadi, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan
Paham anak-anak pengertiannya? Ya, jadi kalau dibuat bahan pangan setengah jadi, ini dimaksud dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Ya. Selanjutnya, binatang yang sengaja dipelihara oleh manusia dengan tujuan tertentu itu disebut dengan hewan ternak. Tentu kalian paham, di sekitar rumah kalian, bahkan di rumah kalian tentu punya hewan ternak. Seperti ada kerbau, ada sapi, ada ayam. Nah, kita lihat tujuan dari usaha pembudidayaan atau peternakan oleh manusia dari hewan-hewan dimaksud itu pada umumnya ada manfaat bagi manusia, di antaranya untuk diambil dagingnya, untuk diambil telurnya, untuk diambil susunya, bulunya, tenaganya, keindahannya, bahkan diambil kelebihan-kelebihan lainnya yang dimiliki oleh binatang tersebut. Nah, kita lihat sekarang yang akan kita bahas nanti adalah hewan ternak yang untuk diambil dagingnya, telurnya, atau bahkan susunya. Siapa sajakah hewan itu? Ya, di antaranya ada sapi. Sapi ini sapi potong untuk diambil dagingnya terutama. Kemudian ada sapi perah. Sapi perah untuk diambil apanya? Tentu diambil susunya. Dan berikutnya di sini nanti adalah ayam untuk diambil daging dan telurnya. Ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Masuk kepada jenis-jenis daging hewan ternak. Satu nanti yang kita bahas adalah daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kerbau. Nah, 4 ini nanti akan kita bahas. Berikutnya daging ayam. Ini ayam yang akan kita ambil nanti adalah 2 jenis ayam saja, meskipun banyak jenis ayam-ayam yang lain, yaitu ayam kampung. Yang kedua, ayam broiler atau ayam negeri atau ayam lehor. Ada yang sudah tahu seperti apa bedanya ayam broiler dan ayam kampung? Oke, lihat contoh fisik wujud dari ayam kampung. Nah, seperti ini ayam kampung. Khas ada di lingkungan rumah kita. Kalau ayam broiler kadang jarang ditemukan di rumah, karena ini adalah rekayasa genetika, ada di peternakan-peternakan khusus. Ya, ini ya, jadi ini adalah ayam broiler.
Sekarang kita lihat ayam, sekedar untuk refresh. Ayam kampung, ayam-ayam yang lain ya, ini dipelajari. Ternyata seekor ayam itu memiliki lebih dari 10 macam bulu. Nah, ini masuk daging ayam kampung. Ini adalah ayam kampung yang dipelihara, diternakan. Ini juga ayam betina maupun ayam jantan kampung. Ciri-ciri ayam kampung yang sehat. Ayam kampung itu kaya akan kandungan vitamin dan beragam mineral. Kandungan protein telur ayam kampung cukup tinggi, memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibanding dengan ayam-ayam yang lain. Dagingnya kenyal, tidak berlemak, atau kadar lemaknya relatif rendah, dan seterusnya sampai kepada mata ayam bulat penuh, jernih, dan tidak terdapat benjolan. Ini ciri-ciri ayam kampung yang sehat, boleh dikonsumsi. Selanjutnya, nah, gambar ayam kampung dengan telur-telurnya. Ciri yang berikutnya ada bulu ayam tebal, rapi, tidak rontok di sana sini atau nampak pecah. Warna kulit kaki yang cerah dan mulus. Kloaka serta lubang halusnya bersih, tidak ada gumpalan kotoran. Napasnya pun tidak berbunyi pendesing, mendengkur atau terengah-engah. Adalah ciri lengkap dari ayam kampung yang sehat. Nah, ketika ayam kampung yang sehat itu disembelih, tentu ayam kampung yang cukup dengan pakan akan menghasilkan daging yang cukup besar seperti tampak pada gambar. Jika dibandingkan dengan ayam potong biasa, ayam kampung memiliki rasa lebih gurih dan lezat. Jika badannya gemuk dan besar, maka ia secara normal akan gemuk dan kaya daging. Teksturnya yang alot menandakan betapa padatnya lemak yang bertumpuk pada tubuh ayam kampung. Hal ini sangat berbeda jika kita menemui ayam potong. Tampilan besarnya hanya berisi air. Teksturnya lembut dan empuk, itu kalau ayam potong. Kita lihat sekarang setelah ayam kampung tadi disembelih, ayam kampung ini disembelih, dicabuti bulu-bulunya, maka akan menghasilkan ini seonggok daging dari ayam kampung. Nah, bagian-bagian dari ayam kampung ini jika dipotong-potong sesuai dengan kerangkanya akan terbagi menjadi ini jika diparuh, separuh bagian dibelah tengah, halves separuh bagian, kemudian ada separuh dada dan sayap, ada dada terpisah, ada dada ayam tanpa kulit dan tulang, ada 8 potong bagian.
ini tadi ya, dari bagian separuh badan sampai ke dada ayam tanpa kulit, disebut dengan 8 piece atau 8 potong bagian. Selanjutnya ada whole chicken wing, sayap utuh ayam. Ada pangkal sayap atau wing drumlets. Ada juga paha dan bagian atas, whole chicken leg. Dan ada drumstick atau paha. Ini biasanya oleh ibu ataupun oleh para pedagang menghendaki membeli ayam itu dipotong-potong menurut bagian ini. Jadi tidak sembarangan di dalam memotong bagian-bagian ayam. Selanjutnya, manfaat daging ayam kampung. Nah, Master A ini jika disembelih akan memberikan manfaat yang banyak. Ya, ayam kampung cukup banyak, yaitu ada kurang lebih 13. Mulai dari kandungan toksin yang sedikit, 2 lemak lebih sedikit, 3 mutu gizi lebih tinggi, 4 protein tinggi kualitas terbaik, 5 kaldu yang lebih nikmat, 6 baik untuk penderita anemia, 7 bisa mengurangi rasa stres, 8 dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, 9 mampu mengatur kolesterol, 10 dapat memperkokoh tulang, dan 11 baik untuk meningkatkan pertumbuhan anak, 12 meningkatkan nafsu makan. Silahkan bagi kalian akan bagus dalam masa pertumbuhan usia kalian ini banyak mengkonsumsi daging ayam kampung. Selanjutnya daging ayam broiler, ayam negeri, ayam Leghorn. Nih wujud dari ayam broiler, cukup gemuk biasanya. Nah, yang dimaksud dengan ayam broiler adalah salah satu jenis ayam ras yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Ciri khas dari ayam broiler ini pertumbuhannya pesat. Saking pesatnya, ayam ini sudah bisa dipanen atau dikonsumsi pada umur 40 hari sejak dipetaskan. Bahkan sekarang ada yang bisa mencapai waktu tercepat 35 hari panen. Ini ayam broiler. Ayam broiler itu dipercaya sebagai hasil domestikasi dari ayam hutan merah. Bahasa latinnya Gallus gallus. Oleh karena itu, ayam ini disebut sebagai Gallus gallus domesticus. Ayam broiler memiliki daging yang lebih empuk dan mudah untuk diolah. Namun kelemahannya, jika proses perebusannya terlalu lama, dagingnya mudah hancur. Nah, inilah ayam broiler, ayam Leghorn. Selanjutnya, peternakan ayam Leghorn broiler bisa kalian lihat di sini. Maka ayam broiler jarang kita temui berkeliaran di sekitar rumah kita karena dia dimasukkan ke dalam kam peternakan, ya. Jadi di sana ada kam-kam untuk mulai dari penetasan, pengasuhan, pertumbuhan sampai usia panen kurang lebih 35 sampai 40 hari. Nah,
Ayam broiler ini pertama kali dibudidayakan di tanah air kita tuh tahun 1950-an, tetapi baru populer mulai tahun 1980-an. Sebelumnya kebutuhan untuk daging ayam ini di tanah air kita dipenuhi dengan ayam buras atau ayam kampung. Tetapi karena umur ayam kampung, ayam buras untuk masa panen ini terlalu lama, yaitu kurang lebih 8 bulan ini ya, maka digantikanlah dengan ayam potong negeri ini. Tetapi sekarang jenis ayam kampung ada yang sudah bisa dipanen dalam umur 2,5 bulan. Ini adalah satu prestasi dari rekayasa genetika ayam. Ciri-ciri daging ayam broiler. Nah, ayam broiler yang unggul sekarang bisa mencapai 35 hari. Bobotnya sudah layak untuk dipanen. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini, bentuk tubuhnya cukup gemuk, padat, dan biasanya banyak airnya. Ciri-cirinya, broiler merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. 2. Kandungan lemaknya sangat tinggi. 3. Kulit ayam broiler lebih mudah sobek. 4. Daging ayam broiler umumnya memiliki tekstur yang lebih empuk, kenyal, serta daging tidak lembab, juga lengket. 5. Darah daging ayam broiler mudah hilang saat dicuci dan tidak menimbulkan bau amis yang menyengat, serta daging yang terlihat segar, mengkilat, dan bersih. Selain itu, keberadaan lalat, bagian akhir dari ciri, merupakan salah satu tanda menarik perhatian bahwa daging ayam yang digapi oleh lalat dipastikan segar dan tidak memiliki kandungan formalin. Justru untuk daging ayam broiler, lalat itu malah sebagai penanda ya, penanda kalau ayam ini tidak berformalin ataupun ayam ini masih segar. Berikutnya, manfaat mengkonsumsi daging ayam broiler. Nih, ayam broiler setelah disembelih jadilah daging yang seperti ini. Oleh ibu, oleh chef, kemudian diolah menjadi tumis manis, asam manis, ini tongseng, kemudian ada sate. Nah, siapa yang tidak tertarik dengan hidangan seperti ini? Nah, silahkan untuk bisa mengkonsumsinya karena manfaatnya adalah 1. Penambah nafsu makan. 2. Dapat menghilangkan stres. 3. Dapat menurunkan kadar kolesterol. 4. Membantu proses pertumbuhan pada tulang. Nah, keterangannya seperti tertulis pada layar. Selanjutnya, setelah daging broiler selesai, kita masuk kepada daging sapi. Sapi potong. Ya, salah satu contoh sapi potong. Sapi potong gemuk yang sehat, cukup dengan pakan. Atau seperti ini. Ya, sapi potong Australia, ya. Atau seperti ini. Ya, ini adalah sapi-sapi potong, sapi-sapi pedaging. Nah, sapi potong
adalah jenis sapi yang diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Biasanya terdapat 3 tahapan utama dalam produksi daging sapi, yaitu tahap pengasuhan, penggembalaan, dan pemberian pakan. Sapi potong yang masih berumur di bawah 1 tahun akan menghasilkan daging sapi muda yang memiliki kualitas berbeda dengan daging sapi biasa. Selain dimanfaatkan dagingnya, sapi potong juga menghasilkan kulit dan bahan-bahan sampo serta kosmetik. Ini ya, jadi ternyata sapi potong selain dagingnya itu juga ada manfaat lain, kulit dan bahan-bahan sampo serta kosmetik. Ciri-ciri sapi yang sehat. Seperti apa toh ciri sapi yang sehat? Kita lihat fisik dari sapinya dulu. Ini sapi yang sehat, tegap, gemuk, ya, lengkap semua inderanya, dan secara lengkap. Ciri-cirinya adalah: pertama, anggota tubuhnya lengkap, tidak cacat, berdiri dengan seimbang, kaki kuat. 2, mata cerah, bersih, tidak ada kelainan. 3, nafsu makan agak rakus dan minum teratur. 4, gerakannya lincah, telinga sering digerakkan. 5, bulu atau rambut tidak kusam, tidak kusut, bersih dan halus. 6, mulut sapi tidak berlendir, mukosa pada hidung terlihat basah serta tidak pucat. 7, kotoran normal, tidak terlalu kering atau basah. Dan terakhir, kulit elastis atau kenyal dan tidak memiliki penyakit kulit. Ini ciri-ciri sapi sehat, layak untuk dipotong, dikonsumsi dagingnya. Berikutnya, ciri-ciri daging sapi sehat. Kalau tadi ciri-ciri sapi yang sehat, sekarang sapi setelah dipotong maka akan kita dapatkan dagingnya. Ciri-ciri daging sapi yang sehat. Kita lihat dulu potongan dagingnya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, apa yang ada dalam benak kalian tentang daging sapi? Ya, ini daging sapi segar sehat itu akan: 1, warnanya merah segar. Lihat gambar, warnanya merah segar. 2, daging sapi muda, tentu warna dagingnya merah muda. 3, berbau khas daging sapi. 4, teksturnya kenyal dan padat. 5, daging berserat halus dan sedikit berlemak. Ingat, lemaknya sedikit. Nanti bisa kalian lihat pembedanya dengan daging kerbau. 6, lemak berwarna kuning. 7, agar yakin sapi itu sehat, maka bisa didukung dengan cap dari RPH, Rumah Potong Hewan, yang mana pada RPH itu ada dokter hewannya memeriksa kondisi sapi sehat.
Berikutnya kalian lihat ini apa? Seonggok daging sapi. Jika datang tiba-tiba binatang kecil, lihat di atas. Iya, berputar-putar. Ternyata apa ini? Lalat. Ada daging, ada darah, tentu menimbulkan ketertarikan pada lalat. Kemudian jika lalat itu ternyata menyentuh, mengerumuni daging, lihat. Ya, pernah lihat seperti ini anak-anak? Daging yang dikerumuni lalat. Kalau tadi pada ayam lehon, broiler, lalat justru sebagai penanda ayam itu segar, daging ayam itu segar. Akan tetapi pada daging sapi ini berbeda. Adanya lalat justru menunjukkan daging ini tidak sehat, alias tidak layak konsumsi. Coba, apa yang ada dalam benak kalian ketika melihat daging ini dikerumuni oleh lalat? Nah, ciri daging yang tidak sehat mengarah pada kondisi busuk. Warna dagingnya kebiruan. 1, warna dagingnya kebiruan. 2, berbau busuk. 3, lemak sudah lembek. 4, daging berlendir. 5, dihinggapi lalat. 6, tempat penjualannya cenderung tidak hygiene. Nah, jika kalian membeli daging sapi atau kambing, pastikan dagingnya segar. Dianjurkan untuk mencuci sebelum dimasak. Baik, setelah tahu ciri dari daging yang mengarah kepada busuk, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu cara menyimpan daging sapi. Ini lihat, untuk menyimpan daging sapi tentu kita butuh alat bantu berupa kulkas. Nah, ketika di kulkas kita harus tahu berapa derajat harus disimpan untuk agar daging tersebut awet. Setelah tahu, maka proses menyimpan daging harus ditutup dulu, ya, ditutup plastik rapat, kemudian baru masukkan ke dalam freezer. Atur suhunya sebagai berikut. Ini cara menyimpan daging sapi. Sebelum disimpan di lemari es, daging sebaiknya dibungkus dengan plastik agar permukaannya tidak kering. Pendinginan dilakukan segera setelah hewan disembelih. Daging disimpan dalam ruang bersuhu di bawah 2 derajat. Dengan pendinginan 2 derajat ini, daging akan tahan selama 6 hari. Terakhir, apabila daging disimpan dalam suhu di bawah minus 20 derajat, daging akan tahan selama lebih dari 6 hari. Silahkan tinggal pilih mau di bawah 2 derajat atau di bawah minus 20 derajat, tergantung pada penggunaan. Ini cara menyimpan daging sapi. Berikutnya, manfaat daging sapi. Lihat, ini apa? Sosis. Ini tongseng. Ini sate. Nah, siapa yang tidak kenal masakan ini, makanan ini? Tentu ini menggugah selera. Ini tengkleng. Nah, manfaatnya adalah kita lanjutkan.
Manfaat daging sapi setelah dikonsumsi adalah membangun otot agar tumbuh lebih kencang dan kuat. 2. Sumber energi yang besar. 3. Menjaga hidup sehat untuk segala umur. 4. Dapat mencegah diabetes dan obesitas. 5. Mengatur berat badan. 6. Dapat meningkatkan kesehatan otak. 7. Menyembuhkan luka. 8. Menjaga sistem kekebalan tubuh. 9. Dapat mencegah anemia. 10. Meningkatkan sel darah merah. 11. Meningkatkan kesehatan kulit. 12. Mencegah stroke. Ini adalah manfaat dari daging sapi setelah diolah. Silahkan banyak-banyaklah kalian mengkonsumsi daging sapi. Berikutnya adalah masuk pada kambing, daging kambing. Nah, ini kambing. Ada yang belum tahu kambing? Nah, tentu di tetangga kalian ada yang memelihara kambing. Kambing salah satu jenis hewan mamalia yang masuk dalam jenis herbivora dan berkembang biak dengan cara memamak biak. Kambing dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Daging kambing terkenal memiliki rasa yang enak dikonsumsi sehingga banyak orang menyukainya. Namun ada beberapa orang menghindari mengkonsumsi daging kambing karena alasan kesehatan. Daging kambing. Berikutnya, ya, potongan kambing. Ini adalah wujud dari seekor kambing yang sehat. Ada kambing, ada domba. Nah, bedanya kambing hewan yang masuk dalam genus Capra, sedangkan domba hewan yang masuk ke dalam genus Ovis. Jadi secara ilmiah kambing berbeda genus dengan domba. Kambing yang biasa dipelihara oleh masyarakat Indonesia itu jenis kambing ternak atau dalam bahasa Latin Capre Aegagrus hircus. Ini merupakan jenis kambing yang dijinakkan atau dipelihara oleh masyarakat Asia dan Eropa, termasuk Indonesia. Ciri kambing sehat. Nah, kita lihat seekor kambing yang sehat. Cirinya, jika dilihat secara seksama, badan dan telinga panjang. Karakteristik ini biasanya memiliki daging yang padat dan empuk. 2. Bila pada punggung terdapat bagian yang menonjol saat dipegang, kambing tersebut benar-benar memiliki banyak daging. Bila gigi susu sudah ganti dengan gigi besar, minimal sebanyak 2 gigi, berarti kambing tersebut telah memenuhi syarat untuk dipotong. 4. Kondisi tubuh sehat, lincah, badan bersih, dan tidak terdapat kotoran yang melekat pada bulu, terutama bulu dubur. Ini kambing yang sehat. Kemudian setelah disembelih, kita lihat ciri-ciri daging kambing sehat. 1. Bisa dilihat dari warna dagingnya. 2. Tekstur daging. 3. Aroma daging. 4. Rasa daging. Apa maksud dari keempat ciri tersebut? Kalau warna daging, nah, warna daging kambing itu berbeda dengan daging sapi. Daging kambing memiliki warna cukup signifikan. Pada daging kambing warnanya merah cerah, sedangkan warna sapi, daging sapi merah pucat. Tetapi jika ini dibiarkan terlalu lama terkena matahari, kedua daging tersebut memiliki kesamaan, yaitu muncul reaksi perubahan warna. Warna daging kambing menjadi merah pucat, sementara warna daging sapi menjadi coklat gelap. Itu jika sama-sama kena sinar matahari terlalu lama. Tekstur daging kambing
cenderung terasa lebih halus dan lembut serta memiliki serat-serat yang renggang. Aroma daging kambing masing-masing memiliki aroma yang khas. Daging kambing ciri-ciri baunya perengus, sedangkan pada daging sapi kerap beraroma amis yang sedikit menyengat. Rasa daging sekarang, daging kambing akan berbeda rasa dengan daging sapi ketika sudah dimasak. Ketika dimasak tanpa bumbu sekalipun, daging kambing akan memiliki aroma yang kuat dan terasa lebih keras atau alot. Sedangkan daging sapi cenderung keras dan alot, namun sedikit lebih empuk dibanding dengan daging kambing. Inilah ciri-ciri daging kambing yang sehat. Masuk sekarang daging kerbau. Sapi kita tinggalkan, Masterco kita tinggalkan, kita masuk ke kerbau. Nih, siapa belum pernah lihat kerbau? Ini kerbau Toraja. Khasnya adalah ini ya, tanduknya yang cukup bagus, panjang dan melengkung. Nah, di sini kerbau selain sebagai ternak, bekerja juga ternak yang menghasilkan daging. Konsumen daging kerbau masih tergolong sedikit bila dibanding dengan daging sapi. Alasannya mengapa? Kenapa orang banyak memilih daging sapi ketimbang daging kerbau? Alasannya, selain warna daging, alasan kurangnya peminat daging kerbau yaitu selain warna daging kerbau yang lebih gelap akibat kandungan mioglobin, dan tekstur daging lebih keras karena rata-rata umur penyembelihan ternak di umur yang sudah tua. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, sebenarnya daging kerbau tidak kalah bergizinya dengan daging sapi. Ya, keunggulan daging kerbau, harganya lebih murah, kandungan protein lebih tinggi dan lemak lebih rendah. Ciri-ciri daging kerbau, kita lihat tekstur dari daging yang setelah kerbau setelah disembelih. Ini juga. Nah, ciri-cirinya dari warna, daging kerbau berwarna merah pekat cenderung gelap. Tekstur, daging kerbau memiliki tekstur serat yang lebih kasar. Serat, daging kerbau seratnya lebih besar atau lebih kasar daripada daging sapi. Lemak dan kalori, kandungan lemak dan kalori daging kerbau relatif rendah. Aroma daging kerbau yang agak amis juga membutuhkan penggunaan rempah-rempah yang banyak. 6. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Asia Selatan, Asia Tenggara, dan tempat asal hewan ini. Ini ciri-ciri daging kerbau. Selanjutnya manfaat daging kerbau. Daging kerbau utuh setelah dipotong diolah menjadi soto kerbau, sate kerbau. Nah, manfaat dari daging kerbau ternyata sangat banyak dan tidak banyak kita ketahui. 1. Dapat meningkatkan massa otot. Ini yang banyak belum kita ketahui. Bagi olahragawan,
bagi pevites yang ingin otot tubuhnya terbentuk, membentuk massa otot tubuhnya, daging kerbau bisa menjadi salah satu menu makanan yang dianjurkan. 2. Sumber energi. Daging kerbau mengandung protein dan karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi tinggi. 3. Sumber gizi bagi ibu hamil. 4. Daging kerbau dapat dipakai terapi kanker payudara. Selanjutnya, daging kerbau sumber nutrisi anak. Daging kerbau dapat meningkatkan kecerdasan otak. Daging kerbau dapat mencegah demensia. Daging kerbau 8. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. 9. Daging kerbau dapat mencegah kolesterol. Ini manfaat-manfaat dari daging kerbau. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis telur hewan ternak. Ada telur ayam negeri, ada telur ayam kampung, ada telur bebek, dan terakhir telur puyuh. Masuk kita kepada manfaat telur secara umum, yaitu kaya akan protein, bagus untuk kesehatan mata, mengandung beberapa jenis vitamin, sampai kepada bebas lemak, rendah kalori, seterusnya. Inilah manfaat telur secara umum. Berikutnya, telur ayam negeri. Seperti apa toh cirinya? Ya, ini telur ayam Leghorn broiler. Kita bisa lihat cirinya, salah satunya adalah warna. Telur ini merupakan telur yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Berasal dari ayam negeri Leghorn atau broiler yang diternakkan melalui rekayasa genetika. Bentuknya bulat dan lonjong. Ini telur broiler. Berikutnya telur ayam kampung. Ya, wujudnya sudah bisa kita lihat, cenderung berwarna putih. Kuning telurnya kenyal. Ya, ini ya, jadi telur banyak dikonsumsi karena nutrisinya paling tinggi. Telur ayam kampung bentuknya kecil dan berwarna putih. Telur ini memiliki warna kuning telur lebih pekat dibanding ayam negeri. Telur bebek. Keterangannya, telur puyuh. Wujudnya keterangannya nah, sekarang setelah telur kita tinggalkan, kita masuk terakhir adalah jenis-jenis susu hewan ternak. Ada susu murni, whole milk, ada susu kurang lemak, ada susu rendah lemak, dan terakhir susu bebas lemak. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya.
lihat susu kambing, susu pabrik, susu kental, susu pabrik, dan susu dari kacang-kacangan. Nah, di sini tipe kandungan lemak susu dibedakan menjadi murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, susu bebas lemak. Ini ya tentang susu. Nah, manfaat susu tadi sudah ya kita sampaikan ya. Secara umum di sini manfaatnya adalah ada kurang lebih 10 macam. Mulai dari potasium yang terkandung sampai kepada vitamin B2 dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Bisa disimak pada tayangan ini. Berikutnya, setelah selesai kalian menyimak materi dari awal sampai akhir, maka sampailah sekarang pada tugas mandiri. Tugas mandiri ini dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian dapat menyerap yang sudah Pak Guru sampaikan, dengan tujuan agar kalian bisa merangkum materi yang selama ini tadi kita sampaikan. Iya, tugas mandiri kalian kerjakan untuk bisa mengecek sampai di mana kalian memperhatikan, memahami, menyimak materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Tugasnya, lakukanlah identifikasi hasil peternakan sesuai tabel di bawah. Nah, tentu dalam melengkapi tabel ini diperlukan materi-materi yang lain. Silahkan kalian bisa mencari referensi dari sumber yang lain. Nomor 1, tentang daging. Hasil peternakannya daging, ciri-ciri hasil ternak masing-masing silahkan disebutkan minimal 5 saja. Kemudian manfaatnya sebutkan minimal 5 juga, mulai dari daging sapi, ayam, kerbau, dan kambing. Nomor 2, tugasnya adalah mengidentifikasi hasil peternakan berupa telur. Ada telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur bebek, telur burung puyuh, bukan bubur puyuh ya. Maaf, ini telur burung puyuh. Ciri-ciri hasil ternaknya, ciri-ciri telur dari masing-masing hewan sebutkan minimal 3 saja, serta manfaatnya masing-masing 5, minimal 5. Nomor terakhir tugasnya, hasil peternakan berupa susu. Ada susu sapi, susu kambing, susu nabati, susu buatan pabrik. Ciri-cirinya silahkan kalian sebutkan minimal 3 saja masing-masing, dan manfaatnya minimal 5 saja. Silahkan kalian bisa bereksplorasi kepada referensi yang lain. Nah, sampailah kita pada penghujung. Di sini ada Master Chicken.
Master Co dan Master Puyo. Ada ayam, ada sapi, ada burung puyuh. Mengucapkan terima kasih sekali. Ini kalian telah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa, silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian bantu untuk yang belum menyentuh tombol subscribe, silahkan sentuh subscribe-nya, sentuh jempol ke atas, dan boleh di-share. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurang, ada lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada bagian kedua besok. Berjumpa kembali pada pertemuan bagian kedua besok, yaitu pada bagian hasil perikanan. Baik, sampai di sini dulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.